Halo semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dava Abiasa Ramadan dari kelas Teknologi Pangan B. Di praktikum Iptek Susu kali ini, saya akan menjelaskan salah satu proses produksi olahan produk susu, yaitu cream cheese. Mari disimak. Baik, berikut saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat cream cheese. Yang pertama ada timbangan, ada kedua panci, ada gelas ukur, kemudian ada parutan. Untuk bahan ada susu, ada tepung maizena, dan keju cheddar. Oke, selanjutnya kita menuju proses produksi. Yang pertama, kita timbang keju cheddar yang diparut ke dalam timbangan. Keju parut yang kita gunakan adalah sebanyak 50 gram. Selanjutnya, kita siapkan susu UHT sebanyak 120 ml. Tuangkan keju setelah diparut ke dalam panci. Selanjutnya, karena kita memanaskan keju dengan menggunakan teknik water bath, maka kita isi panci pertama dengan air cukupnya terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan panci yang telah berisi keju parut. Selanjutnya, kita panaskan keju yang telah kita parut menggunakan teknik water bath. Kita aduk keju hingga keju dapat meleleh. Kemudian tambahkan suhu UHT sebanyak 120 ml. Aduk kembali secara perlahan hingga merata. Tambahkan tepung maizena sebanyak 3 sendok teh ke dalam panci yang berisi keju yang telah diparut dan telah ditambahkan susu. Kemudian kita aduk kembali secara perlahan hingga tepung maizena dapat menyatu dengan adonan. Tuangkan adonan ke dalam tempat sebagai wadah penyimpanan. Masukkan cream cheese yang telah dikemas ke dalam suhu dingin untuk mengeraskan tekstur cream cheese. Suhu chilling sekitar 10 derajat Celcius. Nah, setelah tadi kita melihat bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan cream cheese, lalu kita juga melihat proses pembuatan secara homemade di rumah. Nah, kali ini saya akan mereview mengenai produk cream cheese tersebut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan secara umum cream cheese itu apa. Nah, jadi cream cheese itu merupakan produk olahan dengan berbahan dasar susu yang dibuat
dengan cara mengkoagulasi atau menggumpalkan campuran dari campuran susu atau krim, kemudian dilanjutkan dengan proses pengasaman. Proses pengasaman ini dilakukan dengan menambahkan starter kultur dari susu, ya salah satunya kita menggunakan starter Lactobacillus bulgaricus. Cream cheese yang dihasilkan mempunyai tekstur yang sedikit kasar akibat kecepatan pengadukan yang kurang stabil. Peningkatan kecepatan pengadukan akan menghomogenisasi adonan cream cheese. Nah, seperti tahu, ketika teksturnya homogen, maka teksturnya tersebut dapat lebih menyatu, khususnya dalam adonan. Nantinya akan mempengaruhi viskositasnya. Jika kurang homogen, viskositasnya akan keras dan menjadi kurang creamy, ya. Viskositas tersebut juga dipengaruhi ada tepung maizena. Seperti kita tahu, tepung maizena itu memiliki kemampuan mengikat air, kemampuan meningkat air. Nah, kemampuan meningkat air tersebut nanti ada pengaruhnya dengan kadar air dalam cream cheese. Nah, ketika kita tahu cream cheese tersebut dapat meningkat air, maka semakin banyak tepung maizena yang ditambahkan, maka akan mempengaruhi kadar air dalam cream cheese. Dan kalau kadar airnya makin tinggi, maka tekstur cream cheese juga kurang baik, gitu. Parameter sensoris berikutnya yaitu aroma. Seperti kita tahu, aroma dalam cream cheese ini salah satunya dipengaruhi oleh kandungan senyawa volatil. Senyawa volatil adalah senyawa yang timbul dari satunya proses penguapan. Nah, dalam cream cheese ini kita tahu bahwa ada proses termal, proses pemanasan yang dapat ditimbulkan dari akibat dari proses pemanasan. Apa saja sih senyawa-senyawanya? Nah, senyawa volatil dalam cream cheese ini ada senyawa 2 keton, 2 tridekan, dan 2 pentadikanon. Dihasilkan dari proses enzimatik oleh lipid, asam amino, atau dengan reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard salah satunya disebabkan oleh enzim yang dinamakan enzim polifenol oksidase yang nantinya bisa menyebabkan perubahan warna menjadi coklat, walaupun intensitasnya di pembuatan cream cheese ini tidak terlalu terlihat gitu penampakannya menjadi warna coklat. Selain itu ada kandungan asam lemak dekanoik dan duodekanoik. Nah, asam lemak tersebut nantinya dapat mempengaruhi ketengikan dalam cream cheese. Nah, oleh karena itu kita perlu teliti lagi bagaimana untuk menghindari ketengikan. Nanti kita kaitkan dengan seperti suhu penyimpanan dan lainnya. Setelah kita membahas aroma, parameter selanjutnya yang akan kita bahas adalah rasa. Rasa adalah komponen penting yang akan mempengaruhi penerimaan konsumen saat membeli cream cheese. Setelah cream cheese tersebut saya buat, rasa cream cheese yang dihasilkan itu memiliki rasa asin dan asam. Rasa tersebut ditimbulkan salah satunya oleh kandungan senyawa volatil dan non-volatil dalam cream cheese. Rasa asam. Rasa asam salah satunya disebabkan oleh kandungan bakteri asam laktat yang terdapat dalam susu. Kemudian untuk rasa asam ditimbulkan juga disebabkan oleh kandungan asam lemak bebas yang ditimbulkan salah satunya ketika proses pemasakan. Nah, itu asam lemak bebasnya juga dapat meningkat. Kemudian ada warna. Warna pada cream cheese memiliki warna putih. Namun semakin lamanya waktu penyimpanan, cream cheese yang kita hasilkan berubah menjadi putih kekuningan. Nah,
kenapa bisa berubah? Salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas antimikroba yang memicu terjadinya perubahan warna. Dan kemudian kandungan asam lemak bebas yang meningkat. Kandungan asam lemak bebas tersebut dapat meningkatkan yang perubahan warna yang tadinya putih jadi putih kekuningan. Setelah kita membahas parameter sensoris, selanjutnya kita akan membahas fenomena-fenomena lain. Salah satunya adalah pH. Nah, kita tahu di cream cheese itu terjadi memiliki pH yang asam. Nah, kenapa sih bisa asam? Ya, seperti kita di penjelasan pada parameter sensoris, bahwasannya dalam cream cheese tersebut mengandung asam laktat. Nah, asam laktat tersebut akan melepaskan ion H+. Nah, semakin banyak seperti susu yang kita berikan, maka pH dari cream cheese tersebut akan cenderung turun dan menciptakan rasa asam dalam cream cheese. Saya akan memberikan saran bagaimana agar cream cheese yang dihasilkan dapat lebih baik. Nah, tekstur cream cheese yang kasar itu akan menurun seiring dengan lama waktu penyimpanan. Hal ini terjadi akibat granula dalam cream cheese yang disimpan dalam waktu yang cukup lama akan membantu melunakkan tekstur cream cheese. Kemudian, waktu penyimpanan yang semakin lama dalam cream cheese akan memberikan rasa yang creamy dan peningkatan daya oles dalam cream cheese. Nah, seperti tahu di cream cheese yang dihasilkan ini tekstur yang keras. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan khususnya waktu pengadukan, suhu penyimpanan tidak terlalu tinggi. Nah, hal itu nanti akan mempengaruhi arahnya ke ketengikan, peningkatan kandungan asam lemak bebas. Nah, oleh karena itu diperlukan waktu dan suhu yang tepat agar bisa menghasilkan cream cheese yang disukai khususnya oleh konsumen. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.